gue juga nggak balap gitu, yang balap tuh anak-anak. Kalau gue balap di mana namanya, di roda 4, posisi gue lagi kerja pol-polan nih tahun ini. Terus kira gue lagi banting tulang nih kerja nih tahun ini buat fokus tahun-tahun ke depannya. Iya, tahu Gitu, lagi. gitu guanya nggak ikutan. Nah, udah deh kita stop dulu, tahun depan kita baru balapan bareng, lebih kayak gitu sih, Cok. Udah sampaikan itu juga ke dia, makanya dia waktu itu kan nyamperin gue kemarin ke Osaka kan. Gitu. Iya. Osaka ya. Kemana? Ke Osaka kan nyamberinnya. Iya, karena susah. Gua Januari tuh gue benar-benar full kemarin tuh dari Batu Licin. Nah, lo kemana aja kan keliling dunia tuh kan? Dari tanggal 2 ya, dari tanggal 2 Januari itu gue dari Jakarta ke Tokyo, dari Tokyo ke dari Tokyo ke Xiamen ke Changsa ke Fuzhou balik lagi ke Tokyo, Macau Balikpapan Batu Licin Balikpapan Macau Osaka balik ke Nagasaki balik lagi Osaka Macau Singapura Jakarta Batu Licin dalam Januari. Betul. Banyak negara yang aku baru tahu namanya gara-gara kau ngomong tadi loh. Maksudnya kota ya. Itu banyak yang aku baru tahu tuh. Itu kota. Banyak kota di negara lain aku baru tahu namanya gara-gara kau ngomong tadi. Jadi aku agak pusing sih dengan, dan ada orang mau urusan sama kau harus berangkat ke Osaka gitu. Ya kan iya gitu. Enggak, karena itu jedanya cuma sehari semua. Gila. Gitu, jadi pas Dio gue mau ketemu, gue nggak mungkin ke Jakarta sih, kalau mau lo ke Osaka. Itu Dio bener-bener nyampe malamnya, siangnya langsung ikut gue balik. Itu pun nggak balik ke Jakarta, dia gue culik dulu ke Macau Singapura sih, habis dari Singapura dia baru pulang ke Jakarta. Oke. Iya lo. Gitu ya kayak gitu. Iya. Gitu ya. Mobilitasnya kalau udah sekelas Putra mobilitasnya udah tinggi Mas Pe. Susah buat, maksudnya ya buat ngasih tahu aja gitu, maksudnya urusannya kan udah terlalu banyak dan terlalu besar gitu. Karena aku nggak sampai. Liana yang lagi lebih pusing sekarang, Cok. Kenapa? Ya dia kan direktur SC sekarang. Oh iya. Itu yang ditandatangan tiap harinya setinggi apaan tahu, Cok, itu yang harus ditandatanganin dia, Cok. Sorry, karena aku udah tengah obrolan nih. SC itu apa? Supply chain itu apa ya? Supply chain Pemberi itu yang supply berkaitan chain dengan pengadaan rantai. Misalnya gini, ada orang mau masukin barang gitu ke perusahaannya Liana. Nah, itu Liana nyortir harga terbaik masuk gitu. Nah, untuk disuplai ke perusahaan-perusahaan yang punya bokapnya Liana gitu. Jadi intinya apa ya? Lebih ke procurement kali. Kalau Mas Lepe lebih ngerti mungkin. Jadi semua pengadaan mau pengadaan Broker, maksudnya kayak procurement. Oh, oke, paham aku procurement. Oke, paham. Ngerti nggak procurement kata-kata itu? Paham. Nah, Di bidang apa? Lalu dia semua perusahaan bokapnya itu lewat Liana semua. Maksudnya sekecil, sorry, kayak misalnya Baut itu juga masuk juga. Iya. Baut 1 biji pun dihitung. Sampai sebawah itu ya, sampai setinggi misalnya sampai pengadaan sofa kayak atau pengadaan itu semuanya lewat Liana. Semuanya, sampai baut pun ya. Dan itu bukannya per bulan deh, tapi itu per menit, per jam, per hari itu semuanya mesti perform. Mau ganti baut aja harus ngubungin Liana dulu. Oke. Baru ganti baut. Kalau Liana nggak approve ganti baut, itu nggak akan diganti baut. Oke. Gitu. Sesibuk itu sekarang Liana ya. Udah nggak sesantai dulu berarti ya. Udah nggak sesantai dulu, sangat sibuk dia. Udah beda Gue lah. appreciate banget sih sama dia. Itu dia top sih. Dia memang benar-benar serius lah dia di bidangnya untuk bantuin bokap gitu. Terus kalau Joninya sibuk apa? Joni bosnya. Joni dia lebih ke lapangan. Gitu. Joni itu tetap bosnya, tetap kepala dari semuanya, tapi Joni itu lebih ke lapangan. Kalau Liana dia di kantor. Ya. Belakang meja lah ya, kasarnya kayak gitu. Iya, Liana tuh lebih di kantor, Joni tuh lebih ke lapangan. Siap. Gitu. Serem ya. Bingung kan? Bingung ya.
Sebenarnya nggak bingung karena kan memang ya sekarang mungkin kalau dulu santai karena nggak ada tanggung jawab yang besar. Sekarang kan udah pada dewasa, pasti punya tanggung jawab juga. Nggak mungkin nggak gitu loh Mas P. Ya. Ya Putra juga udah nggak punya waktu buat main-main. Maksudnya ya kan buat juga udah jarang main apa segala macam kan juga nggak ada gitu. Kagak ada waktu gua main ya kayak gini-gini aja nih. Itu pun gua buka komputer itu pun gua sambil dia malam gitu gua ngeliatin isu-isu yang lagi Rame aja. itu kayak gitu. Habis itu ya gua karena kan gua kan basicnya kan tamatan SMA kan Mas P. Itu di saat gua sekarang megang perusahaan yang kayak gini ya gua mau belajar lagi kalau bukan belajar di internet. Kalau dulu belum ada internet, kita mau belajar apa minimal kita cari orang yang mengerti atau enggak kita baca buku ke perpustakaan. Sekarang kita dikasih teknologi yang secanggih ini, lo tinggal buka aja mau nyari gimana caranya bikin baut, gimana caranya bikin apa, itu kan tinggal ketik aja di Google kan itu keluar semua. Setuju. Nah, itu ya gua belajar ke situ kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau lo ini sorry ya misalnya kalau lo nggak punya uang ataupun lo hidup kurang mampu, tapi setidaknya lo harus punya ilmu gitu. Setuju. Kalau lo nggak punya ilmu, lo jangan harap lo jadi orang, nggak bakal jadi orang. Tapi kalau orang punya ilmu, itu mau sesusah apapun itu bakal bisa jadi orang. Dan sekarang nyari ilmu semudah itu. Enaknya orang ada uang adalah dia bisa membeli ilmu lewat orang lain. Kayak anggaplah les private atau tim ahli kayak gitu kan. Ya lu hire direktur. Gitu lo hire IQ-nya nggak nyampe, lo jangan emosi lo kan hire direktur kan lo kan beli ilmu orang untuk ngejalanin perusahaannya. Dari situ kan kita juga belajar. Ternyata gini, ternyata gini. Lo kalau menurut gue ya manusia itu kan dikasih dua, akal dan logika gitu. Kalau lo pinter itu belum tentu logika lo tuh kepake gitu. Tapi jadi logika itu kalau menurut gue ya logika itu adalah karunia Tuhan, itu kepintaran Tuhan yang nggak perlu pakai sekolah, tapi memang lo dikasih itu spesial gitu buat lo gitu. Itu logika. Jadi ketika ada suatu masalah, ketika ilmu lo nggak nyampe, logika yang akan bekerja. Sedangkan ilmu kan dasarnya dari lo belajar. Belajar dari buku. Gitu. Kalau logika ketika ilmu lo nggak nyampe, lo kan akan berpikir, kok bisa begitu ya? Tapi gue nggak tahu. Itu kan kita jadi mikir, logika kita jadi jalan gitu. Kenapa dia bisa begitu ya? Nah, itu logika itulah yang bekerja nanti. Berarti dia begini ya. Oh ya mungkin karena ini ya, mungkin karena itu logika yang berjalan. Tapi kalau ilmu pasti itu ada ilmu yang lo dapat dari kuliah lo, dari kehidupan lo gitu. Cuman logika itu yang karunia Tuhan paling indah tuh logika. Jadi kalau aku boleh rangkum, ilmu itu apa yang bisa kau pelajarin dari manapun, tapi logika itu sesuatu hal yang untuk give yang tujuannya adalah untuk menentukan memutuskan sesuatu gitu ya. Memutuskan sesuatu, betul. Itu. Paham. Ya dong, ketika lo nggak paham sama sesuatu, cara lo mencerna sesuatu itu kayak gimana? Pasti kan logika lo yang bermain. Itu. Kok bisa kayak gini ya? Gitu, kira-kira kenapa ya gitu? Logika di pengambilan keputusan. Iya, dan dasar logikanya itu akhirnya jadi keputusan. Gitu. Wow. Sebuah quotes dari Haji Putra. Kita belajar kuliah 2 SKS malam ini ya sebelum sahur, saudara-saudara. Begitu. Keren. Tapi gue kebayang sih lo ribetnya seperti apa, nggak punya waktu juga. Gue ngerti sih. Si Putra maksudnya. Sekarang kalau gue ya sekarang gue lebih baik gue di Batu Licin daripada gue di Jakarta. Kenapa tuh, Bud? Pengen tahu gue. Ya kenapa sekarang gue lebih baik di Batu Licin ya, semua duitnya dari sini semua. Gini loh, kerjaan ini valid, ini bukan satu orang aja ngomong. Bokap gua sama bokapnya Liana, dua-duanya ngomong sama persis, kerjaan
yang lo tungguin, lo nggak ngapa-ngapain aja, itu akan beda hasilnya. Lo cuma duduk Benar, doang nih, benar. berdiri nih di kantor nih, gitu. Betul. Itu gue Lo setuju nggak banget. ngapa-ngapain, itu beres tuh kerjaan. Itu gue setuju tuh, karena itu kayaknya semua juga seperti itu ya, sama. Sorry, aku nggak paham yang bokapnya Putra sama Ini bokap loh, Lena. Gimana ini tuh? sesimpel gini, kayak misalnya Mas P punya sekolah deh. Misalnya ya, kalau Mas P ada di sekolah, itu kerjaannya jadi lebih beres semuanya dibandingin kalau Mas P nggak ada, dipercayakan ke orang lain gitu. Jadi dengan adanya kita aja di sana, orang jadi kerjanya jadi lebih serius gitu. Ya kurang lebih gitulah. Iya. Bener nggak Put Lebih maksudnya? beres lah, gitu. Walaupun lo cuman duduk doang, liatin doang, nggak ngomong apa-apa. Itulah alasan Putra lebih better sekarang di Batu Licin daripada di Jakarta. Karena Ya, kalau- pusatnya di sana. Ya kalau dulu kan Kerjanya gue di lebih banyak ngabisin waktu kan di Jakarta gitu daripada di Batu Licin. Tapi setelah semakin kesini, ya gue di Jakarta juga walaupun ada kerjaan tapi nggak sepadat gue di Batu Licin gitu loh. Gue di Jakarta kantor pulang ada yang ngajakin main lah, keluar malam lah, inilah Oh, apa jadi ke distract. akhirnya ke distract gitu. Nah kalau di Batu Licin ya pulang dari tambang ke kantor tambang, habis dari kantor pulang ke rumah, ya udah gue di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu loh. Gue di rumah gue buka komputer, gue belajar lagi di kamar. Ya udah gitu. Gue lebih enjoy aja gitu dengan kehidupan yang sekarang gitu loh. Belajarin seorang Haji Putra ini sekarang apa sih? Yang di kamar maksudnya buka apa? Kayak baca buku online kah, atau baca buku asli kah, atau ngelihat Tergantung. apa kayak nggak tahu. Tergantung misalnya contoh ya misalnya sekarang lagi trennya tuh isu harga batu bara sekarang gitu. Oke. Nah, dampak dari kenaikan harga kan itu kan mereka kan fluktuatif gitu. Naik turun. Yang apa yang menyebabkan harga batu bara itu turun, apa yang menyebabkan harga batu bara itu naik. Habis itu misalnya kayak solar, karena solar itu kan salah satu lo kalau dari revenue tuh 40% itu udah pasti solar sendiri gitu. Itu operasional paling gede lah gitu. Nah, semakin mahal solarnya kan semakin kecil juga margin lo gitu. Nah, itu kan isu-isunya kan tuh harus tahu gitu akan apa nanti trennya ke depan tuh seperti apa. Kayak Untuk gitu. memprediksi Iya, untuk memprediksi gitu. Kira-kira nih 2 bulan 3 bulan ke depan itu harganya akan apa? Nah, kita dari sekarang tuh udah ngesiapin tuh strategi-strategi. Ya. Lebih ke isu-isu kayak gitu itu salah satu contohnya. Gitu. Ataupun gue dapat ilmu misalnya kalau bokapnya Liana tuh kadang tuh suka ngasih trigger dikit tapi nggak dijelasin. suruh nyari sendiri. Itu kita nyari sendiri. Oh, modelannya gitu. Nggak langsung 100% kau harus ngapain, tapi ngasih clue aja modelannya. Iya, gitu. Kayak contohnya tuh kayak kemarin misalnya sistem perpajakan nih misalnya, gitu. Yang selama ini gue tahu itu adalah kalau lu mau ngatur PPh 29 itu di mana jadi Penghasilan. pemerintah itu lo tuh kena potong pajak 35% dari profit bersih lo. Itu wajib disetorkan ke negara sebesar 35% dari profit lo, dari profit bersih. Terus? Nah, gua itu dulu berpikirnya itu undang-undangnya itu cuma satu, bahwa harus menyantumkan depresiasi selama 8 tahun, itu peraturannya gitu. Jadi dari total aset lo itu lo dibagi 8 tahun itu jadi depresiasi. Nah, depresiasinya ini akan mempengaruhi penghasilan bersih dari profit bersih gitu. Nah, ternyata gue kemarin baru tahu kalau ternyata kalau lo leasing itu tuh bisa dimasukin ke dalam beban operasional. Oke. Nah, di situ kan gue jadi bingung. Lebih menguntungkan mana? Lo jadi beban operasional, lo masukin misalnya cicilan itu lo masukin ke beban operasional, apa aset lo didepresiasi untuk ngecilin? Tapi selama 8 tahun tuh depresiasi, nilai depresiasi muncul
Kalau depresiasi muncul memang peraturannya begitu 8 dibagi tahun. 8 tahun itu peraturan pemerintahnya seperti itu. Tapi ada cara lain lagi Dengan cara pilihannya. leasing. Iya, dengan cara leasing, masukin beban leasingnya ke dalam Operasional. beban operasional itu. Itu kan sebenarnya sama aja ngecilin gitu. Ngecilin, Nah, mana ngecilin marginnya supaya pajak badannya itu 35% bisa lebih kecil. bisa lebih kecil gitu. Tapi kan sebenarnya kan sama-sama aja sebenarnya. Cuman kan dari situ kan kita bisa ngelihat gitu kira-kira mana yang bagus, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih tidak menguntungkan gitu. Itu kan bisa dihitung gitu loh. Nah, gue baru tahunya itu kemarin. Akhirnya setelah gue pelajarin nih semua, oh iya, ternyata kalau seandainya lo punya revenue di atas ya anggaplah ratusan M gitu, itu memang lebih baik itu pakai depresiasi. Tadi ya gue udah mau nyalahin direktur gue karena gue di-trigger sama orang konsultan pajaknya bahwa ngapain lo masukin ke dalam situ, harus lo bisa pakai cara lain, itu masukin ke dalam beban operasional. Nah ternyata gue nggak mau marah dulu, gue coba selidikin dulu nih sebenarnya baiknya kayak gimana, gue hitung lagi semua, apalagi gue lihat peraturannya kayak apa. Nah ternyata semua keputusan yang diambil sama direktur gue itu udah bener gitu, bahwa depresiasi 8 tahun itu lebih menguntungkan daripada ketimbang Masukin leasing. masukin cicilan ke dalam beban operasional lo. Karena kalau lo masukin cicilan ke dalam beban operasional lo, itu misalnya lo cicilan cuma 2 tahun, itu lo nggak bisa lo akuin aset karena lo sewa menyewa jatuhnya. Oke. Gitu. Nah, jadi dari situ setelah lo 2 tahun itu akan dinilai, baru habis itu berjalan. Nah, kalau seandainya aset selama 2 tahun lo nggak masukin itu lo nggak akuin aset, ketika lo masukin aset itu kan nilainya jadi kecil, depresiasinya jadi kecil. Oh, paham aku maksudnya. Ya. Karena itu masih belum kehitung jadi aset dan nggak bisa masuk ke operasional. Iya, pas lo mau masukin nanti di tahun ketiga ketika unit lo udah lunas, itu kan nilainya udah setengahnya berkurang. Paham. Ya. Lo misalnya beli 3M, habis itu lo pakai 2 tahun gara-gara lo leasing, jadi masukin 1,5 M, jadi 1,5 M kan dibagi 8 kan jadi kecil, otomatis nanti depresiasi jadi kecil, profit untungnya jadi kegedean. Jadi lebih gede, ya. Lebih baik masukin dari awal aja udah pakai depresiasi 8 tahun. Oke, paham aku maksudnya. Ya. Lo dari awal aja masukin itu jadi depresiasi 8 tahun. Begitu, dan itu legal. Ya kan kita ngomong legal, maksudnya bukan ngakalin, tapi memang itu ada di undang-undangnya kan. Di undang-undang kita boleh memilih mana yang menurut lo lebih menguntungkan aja. Nah tadinya gue udah mau nyalain direktur gue, oh itu gue nggak ngomong selama ini ngambil keputusan gimana. Akhirnya gue buka, oh iya, gue hitung lagi, oh ternyata apa yang udah diambil sama direktur gue ini keputusannya udah benar. Gitu, itulah contohnya gitu. Kalau aku boleh merangkum ya, berarti yang kau lakukan di Batu Licin itu menambah ilmu yang tadi kau bilang, ilmu untuk meyakinkanmu bahwa akal yang dipakai ini udah benar. Maksudnya akal yang dipakai direkturmu yaitu untuk memutuskan menggunakan depresiasi. Ini kita ngomong pajak ya, depresiasi atau leasing udah benar atau enggak. Kau butuh recheck lah bahasanya, atau cross check. Itu yang kau lakukan. Oke. Iya, dan di sini itu kan dalam kayak di John Lynn Tower itu kan dalam 7 lantai itu kan isinya semua unit usaha kan. Gitu. Lo dengan lo di situ aja tuh lo banyak dapat ilmu baru gitu. Kalau di Jakarta, gue kantor cuman sendirian, gue di situ kantor gue doang, perusahaan yang lain gue nggak kenal. Gitu. Gue mau kenalan atau mau apa juga gue segan kan. Nah kalau di Batu Licin kan ya gue mau belajar kemanapun, walaupun itu bukan ranah gue, tapi ya gue bisa minta izin, gue mau belajar dong gitu, gimana sih caranya ini, gimana sih caranya ini. Itu kan dalam 7 lantai itu kan itu divisinya berbeda-beda gitu, jadi ya lebih banyak dapat ilmu lah di sini. John Lynn Tower yang 7 lantai itu nggak ada locker kah? Aku lagi nganggur nih, nggak tahu mau kerja apa gitu. Siapa tahu ada locker gitu kan. Yang ada Mas Tepe nih sama Ucok nih yang. Liana tuh tiba-tiba ya. Ucok nih. Tuh, nggak kedengeran suaranya. Oh, Liana lagi sahur. Lagi sahur. Apa kabar katanya? Gaul, trendy.
Adis lu. Tolong bilangin butuh locker gitu di John Lynn Tower. Apa? Loker katanya yang di John Lynn Tower katanya. Emang lu siap Mas Pe tinggalin keluarga lagi? Nggak usah belagu deh. Kayaknya aku harus pindah Jakarta emang Mas Akbar, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Lu tahu di Batu Licin. Mana? Di Jakarta katanya John Lynn Towernya. Yang John Lynn Towernya di Jakarta Mas Akbar. John Lynn Tower di Batu Licin. Oh di Batu Licin ya, aku pikir di Jakartanya. Iya dong, iya dong. Oh, Di Batu Licin, John Lynn Tower. aku pikir gara-gara John Lynn Tower di Jakarta dan cuma satu lantai yang tempat kau, akhirnya kau di Batu Licin. Enggak, kalau gue di Jakarta itu gue kantor sendiri, ada kantor sendiri gitu. Tapi nanti ini lagi dalam waktu dekat kita akan bangun tower 17 lantai di Senopati gitu. Dalam waktu dekat 17 lantai ya. Iya, dalam lagi masih cari desain ya, orang desainnya. Iya, nanti kalau 17 lantai udah kebangun kan pasti butuh lapangan pekerjaan tuh. Yes. Apply lewat orang dalam kali ya. Emang Mas Fer lulusan apa? Aku sebenarnya hukum. Oke. Aku sarjana hukum, tapi Sarjana hukum di? nggak pernah di UNED, di Universitas Jember. Oh. Lu nggak tahu kan tuh Jember di mana? Jember tahu lah, gue Jember kampungnya Mas Anang bukan sih Jember? Betul. Kampungnya Anang, kampungnya Gue tuh pernah ada kejadian gue di Jember. Jadi gue waktu itu naik motor touring nih dari Malang mau ke Bali. Gue lagi touring dari Malang ke Bali, lewatlah Jember tuh. Pas udah mau nyampe Jember, tiba-tiba tuh ada rombongan gue nabrak mobil. motor tuh. Pas udah selesai nabrak mobil, terus tiba-tiba kita udah ngobrol, nggak tahu gimana ada provokator atau apa. Itu orang yang tadinya sepi, kosong, plompong, bisa datang dari segala penjuru. Ada yang dari atas bukit, ada yang dari sini, ada yang bawa parang itu. Gue bilang, Buset. serem amat tuh, karena banyak Madura kan ya katanya di Jember itu. Salah satunya, jadi Jember itu Pandalungan, banyak ras lah di sini. Bahasanya jadi Pandalungan, kumpulan-kumpulan ras, salah satunya yang banyak juga Madura. Itu jadi gue langsung kabur, gue kocar-kacir lah, nyari polsek terdekat gue di situ. Udah kayak jalur Sumatera, Bot. Iya, kan, itu waktu gue mau nyampe Banyuwangi tuh. Jadi mau ke Bali tuh tujuannya. Iya, mau ke Bali tuh. Enggak, Jember nggak seserem itu kok sebenarnya. Itu mungkin ada provokator aja waktu itu. Kalau nggak salah namanya Akbar Rais. Memang dia suka provok di situ. Sebenarnya nggak Tapi seserem jalanan itu. paling gue demen kalau dari Malang Bali paling enak lewat situ. Ya soalnya lurus aja. Iya, lurus habis itu teduh gitu kan. Dia kan kiri kanannya kan kalau udah mau masuk setelah dari Jember kotanya mau menuju ke Banyuwangi kan itu kan udah 2 jalur yang isinya pohon-pohon doang kan kiri kanan. Iya, ada kayak gitu. Itu. Tapi nggak seserem itu kok. Itu mungkin lagi sial aja. Lagi sial nggak seserem itu kok. Jadi kalau misalnya nanti rumah makan Padang Sederhana mau bikin cabang di Jember itu possible banget, bagus kok. Gue tuh tadi maksudnya bilang Jember lo nggak tahu biar ngeledekin TP. Ternyata gue tahu ya itu kamu yang Mas Adang. Kalau kagak bisa diajak kong kali kok nggak mas. Tapi ada seorang drifter nganggur banget, Bot. Jadi waktu itu dia tiba-tiba ke Jember aja, udah tiba-tiba aku di depan rumah. Ada yang kayak gitu, ada. Kok bisa tiba-tiba begitu, Cok? Gak tau. Gue lagi ngapain ya Mas Pe? Lupa. Aneh banget. Gak ngapa-ngapain, Mas Akbar gak ada. Cuma ping ke rumahku aja. Lagi road trip lah pokoknya kalau nggak salah. Gak ada Mas Akbar. Mas Akbar itu cuma ke Iya, Jember lagi aja, balik ke Jakarta naik mobil. Hah? Naik mobil Mas Akbar sama si siapa? Ya udah, itu berarti bener dong pada saat lagi Sama siapa? Cowok. Nginep di rumahku akhirnya. Sama siapa sih Mas Akbar? siapa ya? Lupa. Yang biasa bareng Mas Akbar. Kayak PM gitu, maksudnya bukan kayak PM yang bareng apa ya? Mungkin yang waktu itu kali yang aku lagi road trip sama Dino. Enggak ada, cuma 2 orang. Mas Akbar naik BMW. Wah nggak tahu deh. Nganggur parah waktu itu nih orang. Akhirnya aku bingung mau ajak kemana, ajak ngopi akhirnya. Tiba-tiba nyampe depan rumah, aku di depan rumah. Serius? Naik apa? Naik mobil. Ada mau bikin ini ya? Apa sederhana di Karawaci mau jadi flag store ya katanya, flagship. Oh iya, bener.
Ini di Karawaci ya. Itu emaknya Feral itu. Kemarin gue meeting di sana terus dia bilang, oh ini sederhana mau buka flagship Benar, store benar. katanya. Benar di Max kan? Di Maxbox. Iya, itu nyokapnya Feral kemarin ngomong juga ke gue. Terus gue nanya, emang di mana Pak tempatnya? Itu tempat pizza Ibira. Buset, gue bilang bener-bener di lobby keren banget. Gede lagi. Kalau boleh tahu apa Iya. tuh sederhana flagship tuh? Kayak apa ya, kalau flagship itu dia nggak lebih, kalau flagship itu bahasa kerennya, tapi kalau bahasa kampungnya kantin, karena masaknya nggak di situ. Kalau bahasa kitanya tuh Oh, dapurnya nggak di situ. Jadi dapurnya nggak di situ gitu. Itu misalnya gini, gue punya cabang di dekat-dekat situ deh, misalnya di mana ya, di BSD gitu. Nah, di cabang BSD ini tuh buka flagship di situ gitu. Masaknya tuh di BSD. Oh, modelnya paham. Oh, jadi itu kayak biasanya di mall-mall gitu yang memang nggak ada ya cloud kitchen bahasanya ya. Hah, ya paham. Gitu. Nih ada Liana nih. Ucok doang sama Mas Tepe itu. Gitu.